Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hasan Mutia Adila. Saya berasal dari Universitas Profesor Dr. Hamka dari program Studi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mengenai persepsi sosial dan juga perilaku sosial. Nah, persepsi sosial adalah proses untuk memahami orang lain, termasuk cara mereka berpikir, berperilaku, dan apa yang mereka sukai. Persepsi sosial merupakan kegiatan yang dilakukan secara aktif, di mana kita memperoleh informasi tentang orang lain dari skema sosial yang tersimpan dalam memori. Persepsi juga adalah pengamatan tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. Persepsi sosial juga menurut Alizamar dan Koch adalah suatu proses untuk mengetahui, menginterpretasi, dan mengevaluasi orang lain. Sementara itu, menurut Irwanto, Elia Fernandez mendefinisikan persepsi sosial sebagai penilaian tentang aspek fisik dan ciri-ciri perilaku. Persepsi positif yang tertanam dalam pikiran seseorang akan mempengaruhi sikap dan tindakan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Proses terjadinya persepsi sosial yang pertama yaitu pengamatan. Individu mulai mengamati berbagai stimuli dari lingkungannya, termasuk perilaku, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan hal-hal yang dapat memberi informasi tentang orang lain. Contohnya, misalnya kita melihat seorang teman yang tersenyum kepada kita. Pengamatan melibatkan seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Yang kedua, yaitu interpretasi. Setelah mengamati, pastinya individu kemudian berusaha menafsirkan informasi yang telah diterima. Pada tahap ini, orang mencoba memahami makna dari perilaku yang diamati dengan mempertimbangkan konteks dan pengalaman sebelumnya. Contohnya, jika seorang teman tersenyum kepada kita, mungkin kita menafsirkan bahwa dia senang melihat kita. Nah, yang ketiga, ada evaluasi. Pada tahap ini, individu mulai menilai atau memberikan penilaian terhadap orang lain berdasarkan hasil interpretasi. Ini bisa melibatkan penilaian positif atau negatif seperti menganggap seseorang ramah, jujur, atau sebaliknya. Contohnya, jika kita menafsirkan orang tersenyum kepada kita itu sebagai ketulusan. Nah, yang ketiga yaitu respon. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, individu kemudian menentukan bagaimana mereka akan merespon situasi atau orang tersebut. Respon ini bisa dalam bentuk verbal atau nonverbal seperti gestur, ekspresi wajah. Contohnya, setelah mengevaluasi senyuman dari teman kita yang bertanda keramahan, kita mungkin membalas senyum tersebut dan menyapa dengan antusias. Dan yang terakhir yaitu sikap. Sikap merupakan bentuk respon jangka panjang yang dihasilkan dari pengamatan, interpretasi, evaluasi yang sebelumnya. Sikap ini mencerminkan pandangan atau perasaan yang stabil terhadap orang lain, yang bisa positif, negatif, ataupun netral. Nah, yang kedua yaitu adalah perilaku sosial. Perilaku sosial ini yaitu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Tanggapan atau reaksi individu ini bisa menjadi pola-pola perilaku yang dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dengan mengkondisikan stimulus dalam lingkungan. Perilaku ini tidak semuanya dapat diamati secara objektif atau secara indrawi oleh mata. Akan tetapi perilaku juga bisa diamati dari penglihatan saja. Sedangkan menurut pendapat Hari Cahyono, membagi perilaku itu menjadi dua bagian, diantaranya yang pertama perilaku yang tampak oleh mata seperti bekerja, menangis, dan yang kedua yaitu perilaku yang tidak tampak oleh mata seperti berpikir, perasaan, emosi, kebutuhan, dan lain-lain sebagainya. Nah, terbentuknya perilaku sosial itu yang pertama perilaku dan karakteristik orang lain. Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang-orang yang berkarakter santun. Dan sebaliknya, jika ia bergaul dengan orang-orang yang berkarakter sombong, maka ia akan berpengaruh oleh berperilaku seperti itu. Dan yang kedua, yaitu proses kognitif.
Ingatan dan pikirannya memuat ide-ide, keyakinan, dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran perilaku sosial. Dan yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan terkadang sangat mempengaruhi perilaku sosial. Misalnya, orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan mungkin terbiasa berkata dengan keras, maka perilaku sosialnya seolah keras juga. Ketika berada di lingkungan masyarakat yang terbiasa lembut, halus dalam bertutur kata. Dan yang keempat yaitu tatar budaya, seperti tempat perilaku dan pemikiran sosial yang terjadi. Misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan melihat studi kasus yang ada. Mari kita simak gambar tersebut. Nah, kita kan tadi sudah melihat gambar yang sudah ditayangkan ya. Nah, kita bisa menganalisa bahwa ketika Dina sedang berjalan di tempat yang sepi, Dina ini menemukan sebuah dompet yang tergeletak. Nah, dompet tersebut ternyata pas dicek sama Dina, itu ternyata isinya itu uang yang cukup banyak dan beberapa kartu-kartu penting. Nah, dia itu juga panik karena tidak ada orang di sekelilingnya yang bisa dia tanyakan terkait dompet yang dia temukan. Nah, berdasarkan pengalaman atau pengamatan, nah saat Dina ini menemukan dompet tersebut, Dina pastinya merasa senang tapi juga merasa cemas. Senang karena merasa beruntung menemukan sesuatu yang bisa saja bernilai, tetapi dia juga cemas memikirkan pemilik dompetnya. Mungkin dia juga kebingungan nih mencari mana dompetnya. Nah, karena dulunya dia pernah mengalami hal yang sama, kehilangan dompet juga, jadi dia bisa merasakan gimana paniknya kehilangan dompet, dan itu membuatnya tuh bersimpati pada pemilik dompet tersebut. Nah, interpretasinya itu berdasarkan dari isi dompet, Dina memperkirakan bahwa bisa saja pemiliknya ini habis mengambil uang dari ATM dan tidak sengaja menjatuhkannya. Nah, hal ini membuat dia merasa bahwa tindakan yang baik adalah mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Setelah memikirkan berbagai opsi yang banyak, akhirnya dia memutuskan untuk mencari pemiliknya karena dia merasa bahwa kejujuran lebih berharga dari sejumlah uang. Selain itu, dia ingin membantu meringankan beban orang lain dengan beban orang lain karena dia tahu rasanya kehilangan sesuatu yang penting itu seperti apa. Nah, yang terakhir untuk dari respon dan tindakannya di sini Dina itu memutuskan untuk mencari cara yaitu menghubungi dompet pemilik tersebut, dan dia akhirnya menemukan nomor telepon di dompetnya lalu menghubunginya. Setelah terhubung mereka pun berusaha bikin janji, dan akhirnya setelah bertemu pemilik ini tuh mengasih imbalan pada Dina berupa uang, tapi dia menolaknya dengan sopan karena dia merasa dengan menolongnya itu udah membuat diri itu merasa bahagia. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari peristiwa ini bahwa berbuat baik dan jujur itu bisa memberikan kebahagiaan tersendiri. Tindakan kecil seperti mengembalikan dompet yang tadi itu bisa memberikan dampak positif bagi kita maupun orang lain. Pengalaman ini juga menyadarkan bahwa integritas dan kebaikan adalah hal-hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman semua, itu tadi adalah materi sekaligus contoh studi kasus dari persepsi dan perilaku sosial. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyimak sampai akhir video. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.